Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustadz Fuad. Hari ini Ustadz Fuad akan menjelaskan materi bagaimana kita memimpin diri sendiri. Silakan simak nanti penjelasannya Ustadz Fuad. Semoga nanti apa yang disampaikan Ustadz Fuad bisa bermanfaat untuk semuanya. Memimpin diri sendiri. Jadi kalau kita bahas asal usul kita, sebagai manusia kita ini sudah diciptakan sebagai khalifah fil ardh, yaitu sebagai pemimpin. Ya. Kita berawal untuk memimpin diri sendiri. Maksudnya seperti apa? Yaitu belajar memimpin atau mengatur diri sendiri atau pribadi kita. Menurutmu apakah itu penting? Betul sekali. Itu penting sekali. Mengapa? Ya untuk melatih kemandirian, untuk melatih kebiasaan kita dan tanggung jawab kita. Apa saja yang akan dipelajari selama beberapa menit ke depan? Kita akan membahas 3 pokok dari materi ini. Pertama, pembiasaan bersikap sopan santun. 2, pembiasaan kemandirian. 3, pembiasaan beribadah. Jadi memimpin diri sendiri karena kita masih usia sekitar 10 sampai 12 tahun. Tahapnya pada anak-anak adalah pembiasaan. Memimpin diri itu apa? 1, pembiasaan bersikap sopan, pembiasaan kemandirian, dan pembiasaan beribadah. Yang pertama adalah membiasakan diri bersikap sopan dan santun. Karena kita seorang muslim, yang pertama wajib memiliki sikap sopan dan santun. Karena kenapa? Kenapa seorang muslim harus wajib memiliki sikap sopan dan santun? Karena itu adalah cermin seorang muslim. Nah, kalau bahasa Jawa ada yang namanya anak pola bobo keprada. Jangan sampai kita tidak sopan, kita tidak santun, kita tidak baik. Itu orang tua yang malu. Artinya kita harus bersikap baik agar tidak membuat malu orang tua. Itulah sopan santun. Maka dari itu, sopan santun itu pertama kali ditanamkan adalah di rumah. Sebelum mulai sekolah, jadi anak usia dini, mulai makan dari tangan kanan, mengucap salam, salim, seperti itu. Maka setiap orang tua pasti satu membiasakan anaknya bersikap sopan dan santun. Dan ini harus kita apa? Kita pimpin diri kita sendiri untuk mengatur sikap ini. Jangan sampai kita nggak sopan, kita nggak santun. Yang kedua adalah membiasakan kemandirian. Kita pimpin diri kita dalam kebiasaan yang mandiri. Yang pertama apa yang harus dilakukan? Ya tetap pada anak seusianya. Jadi kalau anak usia 10 sampai 12 tahun itu paling tidak kita harus ngerti waktu. Mandi ya waktunya mandi ya mandi. Membereskan kamar tidur kalau habis dipakai. Menyapu sekeliling rumah. Ya saya kira kalau hanya nyapu, bersih tempat tidur, nyapu rumah, saya kira bisa lah. Mulai dari menata sepatu, menaruh baju kotor. Karena kenapa? Kemandirian ini adalah cermin kepribadian. Kalau kemandiriannya baik, insya Allah kepribadiannya juga baik. Maka kebiasaan-kebiasaan kemandirian ini harus dilatih dari diri sendiri, dipimpin dirinya sendiri. Yang nomor 3 adalah kebiasaan beribadah. Kebiasaan ini berawal ketika anak akan menjadi balik. Namanya kalau anak kecil mau dewasa, mau remaja namanya akil balik. Bekalnya apa? Nah, bekalnya adalah kita diajari pembiasaan sholat, pembiasaan wudhu, sholat sunnah. Jangan sampai nanti kita mulai balik, mulai agak dewasa, mulai remaja, kita nggak tahu bacaan sholat guys, kita nggak tahu cara sholat, kita nggak tahu cara wudhu. Yang salah siapa? Yang salah adalah diri sendiri, karena saat diajari di sekolah, saat diajari di rumah itu tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena dirinya tidak apa? Tidak dilatih mandiri, tidak dilatih bertanggung jawab. Maka dari itu kebiasaan ini adalah pembiasaan yang tahapnya paling penting. Karena kenapa? Pembiasaan wudhu, sholat, ibadah itu adalah bekal utama
sebagai kita meningkatkan keimanan ketakwaan. Jangan sampai kita nggak bisa ngaji, ngajinya masih gratul-gratul, masih belum lancar. Maka dari itu kita biasakan diri kita dengan pembiasaan-pembiasaan baik dan apa? Pembiasaan-pembiasaan seorang muslim. Bekali diri kita dengan hal kebaikan, insya Allah Allah selalu menuntut kita dalam kebaikan. Orang tua, guru, kakak, nenek, kakek, semuanya pasti mengajari pembiasaan yang baik. Mulai dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang penting banget. Terima kasih itu yang dapat disampaikan Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.